Jadi beliau menugaskan saya, mendisposisikan ke saya untuk membantu memberikan penilaian untuk tugas proyek dari teman-teman. Dia memperingati Hari Pangan Sedunia untuk mengenang pembentukan organisasi pangan dan pertanian dunia. Menarik dari para peserta Open Mind kita hari ini. Katanya yang boleh spill nih, apa saja yang akan tampil pada Open Mind kita hari ini? Oke Kak Ajin, jadi penampilan yang akan ditampilkan pada acara Open Mind kita pada pagi hari ini, yang pertama itu ada puisi, yang kedua ada stand up comedy, yang ketiga ada orasi, dan yang keempat ada narasi. Tapi Kak Ajin, acara kita ini bukan berhenti sampai di narasi saja. Nanti kita akan ada satu penampilan dari kakak alumni dari STPM Santa Ursula yang akan membawakan kita yang akan membawa monolog. Tidak perlu panjang kata lagi, kita langsung panggilkan penampilan pertama dari teman Rizna yang akan membawakan puisi. Mari kita sambut dengan aplaus yang meriah. Bukan kata indah di atas panggung. Kedaulatan pangan adalah hak untuk hidup dari hasil tangan sendiri. Hak untuk menanam apa yang kita mau. Hak untuk tidak tertindas oleh kebijakan yang tak berpihak. Di negeri yang subur ini, justru yang paling lapar adalah mereka yang menanam. Kedaulatan pangan hanya dianggap sekedar soal makan. Maka kamu yang berpengetahuan, janganlah diam. Karena dia harganya mahal untuk kita yang lapar. Melalui kritik sosial yang tajam, puisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga tentang keadilan, kemandirian, dan kedaulatan rakyat atas tanah serta hasil pertanian mereka sendiri. Pesan atletnya menyuarakan kesadaran dan kepedulian bersama agar masyarakat, terutama kaum terdidik, tidak diam terhadap ketimpangan yang menimpa para petani. Dan sebab dia terus terjadi. Langsung saja kita panggil penampilan berikutnya yang akan membawakan stand up comedy. Kepada Kakak Sil, saya persilakan. Saya itulah kata teman-teman. Sama kayak pangan, kalau kita tidak rawat mulai hari ini, tidak tanam mulai hari ini, maka dia akan laga teman-teman. Teman-teman semua yang ada di sini, lihat saya ini kurus atau gemuk? Ya jelas teman-teman, saya kurus. Karena berapa tahun ini saya tinggal di Indonesia, tepatnya di NTT. Kami makan tuh tergantung musim teman-teman. Kalau musim panen, full bapak. Tapi kalau musim lapar, morosi, rata bapak. Ini tidak bisa makan teman-teman, dan itu yang disebut kedaulatan pangan. Ada yang lucu nih teman-teman. Kalau teman-teman ke kampung-kampung, ibu-ibu pergi pasar, bawa pisang, pulangnya bawa mode. Pergi pasar bawa kelapa, pulangnya bawa minyak kelapa. Itulah orang-orang kampung, tapi tidak mau disebut kampungan teman-teman. Enak. Teman-teman semua nih orang Indonesia, kalau pergi ke kami punya negara di Amerika sana, tepatnya di saya punya kampung, kalau kamu makan pizza, burger, pasta selama 3 hari, pasti kalian bilang belum makan. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sudah terbiasa makan nasi. Kalau hanya makan pizza, burger, pasta, itu kamu bilang hanya alas lambung sana. Anjay. Jujur saya bangga teman-teman dari orang ITT. Kenapa? Kita masih kaya akan pangan. Masih ada ubi, masih ada pisang, masih ada kacang-kacangan yang bisa diolah untuk musim ini dan musim yang akan datang. Kamu tahu teman-teman, sayurnya apa? Tahu. Daun pepaya apa? Itu bukti teman-teman bahwa kita orang ITT itu bukan hanya kreatif, bukan hanya kuat, tapi sudah terbiasa dengan kenyataan pangan. Anjay.
kaya raya. Tapi kenapa sampai saat ini beras masih impor dari negara luar? Kalau teman-teman ke kampung-kampung pada saat makan, mama pasti bilang makan itu jangan buang karena itu berkah. Tapi kita masih impor beras dari negara luar, itu berkah untuk kita atau berkah untuk mereka, teman-teman? Lucu tidak lucu itu urusan kalian ya. Kalau mau berdaulat, mau sejahtera, itu urusan kita bersama. Pesan saya, kalau ada makan, kita makan. Tapi ada kerja, jangan bangun lari ya. Mulai lihat tangan untuk hidup yang lebih mandiri. Akhir kata, saya minta tolong, minta maaf, terima kasih. Minta tolong untuk mulai naik tangan pada saat ini. Minta maaf untuk kata yang menyinggung perasaan kalian semua. Dan terima kasih. Barusan kita mendengar penelitian Alkomedi tentang kedaulatan pangan. Bicara soal kedaulatan pangan ini isu yang berat, tetapi kita bawa ringan saja seperti nasi tanpa lauk, tapi masih bisa bikin kenyang. Pangan itu penting teman-teman. Tanpa pangan kita tidak bisa makan, tanpa makan kita tidak bisa pikir, dan tanpa pikir kita seperti DPR. Saja. Kalau mau berdaulat soal pangan, maka kita tidak hanya tunggu hujan, tetapi kita perlu tanam tindakan. Untuk itu, tanpa memperpanjang kata, kita langsung sambut penampilan berikutnya teman Atta yang akan membawakan narasi. Kita sambut dengan aplaus yang meriah. Silakan saya, teman-teman di sini saya akan bernarasi dengan judul Kedaulatan Pangan untuk Masa Depan Berkelanjutan. Setiap hari kita makan, tapi pernahkah teman-teman bertanya dari mana datangnya makanan kita? Sayangnya kita tidak peduli dengan hal ini. Harga pupuk semakin naik, penggunaan pupuk pestisida semakin meningkat, tanah semakin tidak subur, cuaca tidak semakin menentu, hasil panen jangan ditanya lagi. Sementara itu, budaya makan kita semakin berubah. Anak muda lebih mengenal merek fast food, makanan cepat saji, mie instan, dan lain sebagainya, daripada pangan lokalnya sendiri. Kita masih mengimpor beras, jagung, gandum, kedelai, bahkan garam. Ubi adota, Mbak Mamu, dan masih banyak lagi lokal. Inilah yang disebut krisis pangan dan identitas. Kita punya tanah, tapi tidak berdaulat atas pangan sendiri. Kita kenyang, tapi tidak mandiri. Ini bukan soal kita kembali ke masa lalu atau bernostalgia. Ini tentang membeli dari petani lokal, tentang mengelola pangan lokal, tentang melestarikan pangan lokal. Pangan bukan hanya urusan perut. Ini tentang masa depan generasi kita, budaya, dan lingkungan. Saat kita berbicara tentang kedaulatan pangan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan dan generasi bangsa ini. Terima kasih. Bicara pangan adalah bicara hak asasi manusia. Hak setiap orang untuk memperoleh makanan yang adil, cukup, dan bergizi. Lebih dari itu,
pangan adalah cerminan hubungan antara sesama, alam, dan pencipta. Kita hidup di tanah yang kaya, tanah yang memberi kehidupan melalui jagung, ubi, pisang, jaring, sone, dan berbagai hasil bumi lain. Maka kalau kita belum bergaul, menjadi pertanyaan besar yang harus diselesaikan bersama. Kita langsung saja sambut penampilan orasi dari teman Yongki. Kita sambut dengan aplaus yang meriah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan orasi dengan judul "Pangan bukan soal makan tapi soal martabat". Hari ini kita tidak sekedar berkumpul untuk mengenang Hari Pangan Sedunia. Kita hadir sebagai anak bangsa yang masih percaya bahwa pangan bukan soal kenyang tapi soal hak, soal hidup yang lebih bermakna. Di Flores khususnya di Kabupaten Ende dan di kampung-kampung kita, pangan bukan datang dari pabrik, melainkan ia tumbuh dari tangan petani, dari perut ibu yang ada di ladang. Pangan adalah cerita tentang hak, tentang tanah dan tentang kebersamaan. Tapi teman-teman semua, mari kita jujur pada hari ini. Apakah semua orang pada hari ini bisa makan dengan layak? Apakah petani kita dihargai? Apakah anak-anak cucu kita, saudara-saudari kita bisa tumbuh dengan gizi yang baik? Belum tentu tidak, teman-teman semua. Saudara-saudara mahasiswa anak muda Flores, khususnya di Kabupaten Ende, yang hari ini berpikir dan bergerak untuk masa yang akan datang, untuk generasi penerusnya. Hari ini kita berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi kita diwarisi oleh kekayaan alam yang luar biasa. Di satu sisi kita sedang menghadapi gelombang besar investasi yang datang dengan janji-janji pembangunan, namun kadang membawa bayang-bayang penggusuran, eksploitasi, dan hilangnya nilai sumber hidup kita. Investasi yang katanya demi kemajuan, tapi kadang terjadi alat perampasan. Sawah yang subur, ladang yang bagus dijadikan tambang pabrik. Kita butuh pembangunan bertiga, bukan yang babak. Kita butuh investasi yang memperkuat pangan lokal, bukan yang menargetkan dengan produk asing. Saudara-saudara mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini, kita adalah agen perubahan, kita adalah agen kontrol. Mari kita bangkitlah. Kita punya data, kita punya semangat, kita punya suara. Kenapa kita diam ketika kita melihat suasana yang seperti ini? Teman-teman semua, Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada kesempatan ini, ketika kita membaca atau mendengarkan keputusan Menteri SDM dengan nomor 2268 dari 30 dari 2017 menetapkan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi, itu merupakan langkah strategis yang diambil untuk mengoptimalkan energi terbarukan di masa yang akan datang. Tapi teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini, mari kita coba renungkan, energi dan pangan merupakan blok pilar utama dalam kedaulatan bangsa. Jika kita mampu membangun pembangkit tenaga listrik di Flores, kenapa tidak mampu membangun pangan yang ada di ladang lokal kita, teman-teman semua? Teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, saya berdiri di sini sebagai mahasiswa. Saya mengajak teman-teman semua untuk tanamkan harapan kita di tanah kita sendiri. Mari kita jaga kedaulatan bangsa sebagai di dalam bumi rahim Pancasila. Hari ini saya sebagai mahasiswa mengajak teman-teman semua untuk melakukan penolakan atas pembangunan yang ada di Flores, khususnya yang mencederai pangan lokal. Ini adalah bentuk resistensi anak bangsa yang hidup di bumi rahim Pancasila. Hidup mahasiswa, hidup petani kecil, hidup pangan lokal. Terima kasih.
paling lulus, bukan persoalan. Jadi bulan paling dasar itu untuk bisa sampai ke acara di kegiatan teman-teman masak. Jadi tadi teman Yogi bawakan tentang yang memposisikan diri sebagai mahasiswa yang resah. Dan saya di sini di kesempatan ini memposisikan diri sebagai, dalam menurut saya, memposisikan diri sebagai korporat dan perangkat. Saya kasih judul retorika korporat pangan. Selamat pagi rakyat miskin. Salah. Maaf. Maksud saya para petani, sang pahlawan pangan nasional. Itu kan sebutannya. Saya terharu dengan sebutan Anda sekalian sebagai seorang petani. Kalian para petani yang kerja siang malam, bersimbah lumpur, panas matahari, tak kenal hari libur. Tapi hasilnya saya beli dengan harga murah. Kemudian saya jual kembali dengan harga yang lebih mahal. Jangan salah paham. Jika Anda sekalian dijuluki sebagai pahlawan pangan nasional, maka saya juga punya julukan pahlawan inovasi pangan nasional. Hebat kan? Oh ya maaf, sorry, saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya seorang korporat besar nasional. Nama saya tidak penting, tapi perusahaan saya kalian pasti kenal. Produsen makanan kemasan terbesar di negeri ini. Mie instan, biskuit, saus, keripik singkong, tepung serbaguna dan lain sebagainya. Semua kemasan makanan itu ada logo perusahaan saya. Coba kalian cek. Semua bahan dasar pembuatan produk saya itu dengan sangat bangga saya berterima kasih kepada kalian semua, berasal dari kalian semua para petani pangan nasional yang saya beli dengan harga murah. Para petani di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua sudah terjebak dalam sistem produksi yang saya buat ini. Membeli dengan harga murah dan menjual kembali dengan harga yang mahal. Bukan tidak mungkin suatu saat saya juga akan melebarkan sayap saya ke sini, ke Nusa Tenggara Timur. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalian para petani bisa terjebak dalam perangkap yang saya buat? Caranya gampang. Saya datang pada kalian, para petani bawa proposal, bawa pupuk subsidi, alat semprot, campur, drone pemantau panen, lengkap, gratis. Masyarakat kecil mana yang kuat dengan tawaran gratis? Tawaran saya itu sudah pasti akan kalian terima. Tentu saja, nanti benihnya dari saya, pupuknya dari saya, pestisidanya dari saya, apalagi pendanaannya, semuanya juga dari saya. Semuanya dalam satu paket yang namanya kemitraan. Dan saat musim panen tiba, kalian para petani, niat kalian para petani yang sudah saya biayai, wajib jual ke saya. Tentunya dengan harga mitra lebih rendah alias adil. Kalian setuju kok? Walau waktu itu ketika saya turunkan kontrak, kalian tidak sempat membacanya. Saya hanya memanfaatkan situasi. Para petani kalian terlalu sederhana, masih percaya pada konsep ayah langit dan ibu bumi warisan nenek moyang kalian. Padahal hujan dan suburan tanah kini sudah bisa direkayasa pakai teknologi. Masih percaya bahwa tanah bisa diwariskan. Padahal sertifikat Anda sudah di bank, sudah jadi anggunan untuk pinjaman bayar utang. Kalian bilang saya rakus, salah besar. Saya hanya efisien. Satu petani pegang 1 hektar, saya pegang 1000 hektar tanpa harus mencampur. Lihat hasilnya, saya punya segalanya. Uang, akses, kuasa. Tapi yang menanam padi
tak sanggup beli beras, yang membajak tanah, masih makan dari hutang, yang menjaga bumi, ditendang dari lahannya sendiri. Pahlawan pangan nasional dibunuh oleh orang-orang yang mereka selamatkan bukan dan terlindungi. Saya mungkin tokoh yang terdengar fiktif, tapi cara kerja saya sangat nyata. Sekian dan terima kasih. Di sesi ini kami akan memberikan kesimpulan mengenai teori dan tema kita hari ini tentang kedaulatan pangan. Dalam teori pembangunan modern dikenal konsep pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan masa depan. Pembangunan yang sejatinya bukanlah pembangunan yang menebang hutan tanpa menanam kembali, bukan yang membuat tanah tandus, dan bukan yang membuat petani kehilangan atas haknya sendiri. Pembangunan sejati adalah pembangunan yang menumbuhkan kesejahteraan tanpa menghancurkan kehidupan. Di banyak tempat, masyarakat lokal masih hidup dengan prinsip yang sederhana namun bijaksana, menanam sesuai musim, mengambil dari alam secukupnya, berbagi hasil dengan adil, dan memberi waktu bagi bumi untuk beristirahat. Mereka percaya bahwa alam punya irama, jika dijaga ia akan memberi kembali. Inilah bentuk nyata pembangunan partisipatif, pembangunan yang tumbuh dari bawah, dari kebijaksanaan masyarakat, bukan sekedar kebijakan ekonomi. Sayangnya sistem pangan global hari ini sering mendorong kita menjadi konsumen yang bergantung, bukan produsen yang mandiri. Benih direkayasa agar harus dibeli setiap musim. Pangan diubah menjadi komoditas dan nilai lokal tergantikan oleh selera pasar. Padahal menurut teori pembangunan manusia, human development, kemajuan sejati terjadi ketika manusia memiliki kendali atas kehidupannya sendiri, termasuk kendali atas apa yang ia tanam dan apa yang ia makan. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi dari kedaulatan hidup kita. Maka di Hari Pangan Sedunia ini, mari kita meneguhkan kembali komitmen untuk menjaga alam agar tetap subur, menghidupkan kembali pangan lokal, sebab pembangunan sejati bukan sekedar tentang kemajuan, tetapi tentang keberlanjutan, keadilan, dan kemanusiaan. Ternyata mereka sembunyi kuku di hadapan saya selama ini. Luar biasa, kita berikan ampun. Mereka punya potensi yang besar, dan saya pernah berdiskusi dengan mereka. Kami mau pentaskan teater. Lalu sekarang baru saya ingat kembali, saya punya naskah teater. Nanti kita diskusi lebih jauh tentang ini bersama dengan semester 3 sekarang ya, semester 3A sosiatri. Kita dalami naskah teater itu untuk kita tampil di panggung. Baik, terima kasih. Naskah teater saya tentang korupsi. Indonesia ini juga terkenal dengan korupsi. Baik, nanti kita akan berkelut lebih jauh. Yang kedua, saya mendapat kesan Anda punya pemahaman tentang kedaulatan pangan ini sudah lebih apik. Saya hanya mau menambah satu. Kalau bicara tentang kedaulatan pangan, itu tingkatan paling tinggi dibanding ketahanan pangan. Kalau berbicara ketahanan pangan, artinya persediaan pangan cukup, tapi sumbernya bisa kita ambil dari luar. Tapi kalau bicara kedaulatan pangan, persediaannya cukup dan itu milik kita. Kita sendirilah yang menghasilkannya, sampai kepada benih pun kita sendiri punya, tidak didatangkan dari luar. Nah sekarang kalau kita lihat di tengah masyarakat, di tengah para petani, bagaimana bibit mereka beli di toko. Artinya berbicara tentang kedaulatan pangan, belum bisa. Kita belum sampai kepada tingkatan kedaulatan pangan.